Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika utusan dari Ratu Balkis ditolak oleh Nabi Sulaiman, maka pulanglah para utusan tersebut menemui Ratu Balkis untuk menyatakan bahwasanya Nabi Sulaiman telah menolak hadiah pemberian dari Ratu Balkis tersebut. Para utusan itu juga menyampaikan pesan dari Raja Sulaiman bahwasanya apabila Ratu Balkis tidak datang dan menyerahkan diri, maka Nabi Sulaiman akan menyerang kerajaan Ratu Balkis, menyerang seluruh bala tentaranya dengan pasukan yang sangat besar, dan kemudian akan mengeluarkan Ratu Balkis dari istana dalam keadaan hina. Mendengar laporan dari para utusannya ini, maka Ratu Balkis pun akhirnya berkompromi dengan para pejabat istana. Akhirnya diambillah keputusan bahwasanya Ratu Balkislah sendiri yang akan menemui Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman. Kemudian berangkatlah Ratu Balkis beserta bala tentaranya yang berjumlah belasan ribu orang. Dalam riwayat dikatakan bahwasannya saking banyaknya pasukan dari Ratu Balkis sampai-sampai dari jarak 1 farsak atau jarak 5,5 km itu sudah kedengaran derap langkahnya. Derap langkah kaki para tentaranya Ratu Balkis ini bisa kedengaran dari jarak 5,5 km. Kemudian burung hudhud juga tetap memantau pergerakan mereka, sehingga Nabi Sulaiman juga akhirnya memerintahkan pasukan jinnya untuk memantau perjalanan Ratu Balkis beserta bala tentaranya siang dan malam. Ketika Ratu Balkis masih dalam perjalanan, Nabi Sulaiman bertanya kepada para pejabat istana. Nabi Sulaiman mengatakan, siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis? Di riwayat diceritakan bahwasanya sebelum Ratu Balkis berangkat menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis sudah menyimpan singgasananya yang terbuat dari emas dan batu-batu mulia, disimpan di dalam peti yang besar, kemudian sampai 7 lapis petinya tersebut. Kemudian mendengar pertanyaan dari Nabi Sulaiman, Jin Ifrit itu mengatakan bahwasanya dia bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya lagi, adakah yang lebih cepat? Kemudian salah seorang menteri Nabi Sulaiman yang bernama Asif Barkia mengatakan bahwasanya dia bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis ke hadapan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan mata. Kemudian Arsif Barkia ini meminta kepada Nabi Sulaiman untuk melihat ke atas sebentar. Kemudian Asif Barkia ini berdoa kepada Allah dengan Ismu Azam. Ismu Azam itu adalah nama-nama Allah yang sangat agung, sehingga apabila orang berdoa dengan itu, maka akan langsung dikabulkan Allah. Itu sebabnya Asif Barkia bisa langsung memohon dan langsung dikabulkan oleh Allah. Dan ketika Asif Barkia selesai berdoa, ia meminta Nabi Sulaiman untuk melihat ke depan, maka singgasana Ratu Balkis sudah berada tepat di hadapan Nabi Sulaiman. Demikian kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis. Insya Allah akan kita lanjutkan di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.